kita bersyukur ya masih terus diberikan kesempatan berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi kita semua. Sehingga kalau dia petunjuk, setelah dibaca, coba difahami. Kalau nggak bisa paham semua, jangan sampai nggak ada sama sekali. Kemarin saya ngajar kelas 10 SMA. Ada beberapa yang sudah hafal selesai setoran Quran 30 juz. Ya. Kemarin coba saya tanya. Ya, lagi ngajar nih hari Kamis ya. Saya ngajar Selasa Kamis. Kan kalian hafalannya juga ada yang banyak-banyak, ada yang sekian juz. Terus saya tanya, kalau at-takasur tuh artinya apa ya? Itu kan surat at-takasur, surat gacoan kita kalau Ramadan. Ya, dia menjadi surat pertama biasa yang kita baca dalam rokaat-rokaat sholat taraweh. Ya. Dan surat yang kalau itu dibacakan maka kita akan senang. Ya. Ketimbang imam baru awal baca alif lam mim gitu kan. Karena udah kebayang tuh tarawehnya. Kalau dia ada baru awal waladhdallin amin. Terus imam baca tuh alif lam mim gitu kan. Nah, persepsi kita udah beda aja tuh biasanya tuh. Wah, bakal panjang nih bacaan kita gitu. Tapi ketika kita dengar baca imam habis waladhdallin amin terus dimulai dengan alhaakumut takasur. Nah, itu kan udah kebayang tuh. Ya, surat berikutnya apa gitu. Nah, pertanyaannya, takasur itu apa ya gitu. Dan kita nggak tahu juga kebanyakan. Atau kita harus buka dulu nyari, cari ya, nanti takut ditanya gitu kan. Kalau saat perkontus Kak, random nanya sih kan. Ini sebuah contoh aja. Nah, majelis ini adalah majelis yang mudah-mudahan menghantarkan kita sedikit bisa memahami. Tapi bukan cuma sekedar artinya, tapi kita memperdalamnya. Bicara tentang sabar, kita tahu bahasa Arabnya isbiru, sabarlah kalian. Sabiru, jadilah penyabar. Innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Kita tahu lah. Tapi gimana biar bisa menjadi orang-orang yang sabar itu, kan itu perlu usaha. Ya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, termasuk adalah ayat-ayat Quran. Maka sempatkan ketika kita nggak bisa bahasa Arab, saya juga nggak bisa bahasa Arab secara utuh ya, nggak, masih terus belajar. Tapi paling tidak ada yang nyangkut ketika lagi baca. Contoh yang sering kita dengar, ya, surat Al-Ghoshiyah itu hampir setiap pekan kita dengar ketika lagi sholat Jumat biasanya. Ya, atau Al-A'la sama Al-Ghoshiyah tuh langganan. Ya, ketika Allah berfirman di Al-Ghoshiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa ya artinya ya? Apa Mas Budi? Mas Zakaria. Nah, ini jadi PR kita. Ya, afala, apakah yanzuruna, mereka tidak melihat. Afala yanzurun ila ibil, kepada onta, kaifa khuliqat, gimana dia diciptakan. Nah, kita dapat situ aja kita lagi sholat, maka itu kita tuh, oh iya ya, Allah Maha Kuasa bisa menciptakan binatang yang bisa bertahan di tengah gurun pasir. Ya, kalau kita belum tentu bisa. Ya, karena kita manusia.
Makanya kita nggak seperti hewan yang mengandalkan kulitnya memang udah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala anti panas. Ya, maka kita bukan seperti itu. Gimana biar kita nggak merasakan panas? Maka kita pakai yang lain kayak gitu caranya. Itu contohnya. Atau di dalam surat Al-A'la yang sering kita dengar. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Artinya apa Pak Mudi? Innahu sesungguhnya dia Allah ya'lamu mengetahui al-jahra yang ditampakkan wa ma yakhfa dan apa-apa yang sembunyi, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, ya. Jadi saya baca salat jadi imam surat Al-Mulk. Ya, kita udah sering dengar Al-Mulk. Ada kalimat, ya saya mulainya dari innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya apa ya? Oh, pokoknya selamat dari azab kubur kan gitu kan gitu. Ya. Bukan cuma karena kita bacanya, tapi ketika kita memahami ayat tadi dan kemudian ada penguatan dalam diri kita, itu yang akan menjadikan kita selamat. Karena nanti kita akan ngeri, oh iya kita khawatir nih dapat azab kubur, makanya ayat-ayat ini kita amalkan gitu. Ya, bukan semata-mata kita baca, kemudian langsung mendapatkan azab kubur, padahal kita tetap bermaksiat gitu kan. Tetap tinggal sholat ya kan, karena kata Nabi baca ini selamat azab kubur, ya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi keutamaan ayat tuh bukan cuma dari segi bacanya itu, karena bacanya itu maksudnya apa? Baca dengan pemahaman. Ya, kalau kata Imam Nawawi, ya Al-Quran itu menjadi afdoluz zikri, sebaik-baiknya zikir ada syaratnya. Syaratnya adalah al-qiraah ma'at tadabbur, yaitu ketika kita membacanya dengan memahaminya. Gitu ya. Jadi ini semangat ya, kenapa kita ada baca Quran dan sedikit kita mengeksplorasi di dalamnya. Nah, semangatnya itu setelah ini pelajarannya apa yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi oh ini bermanfaat buat kehidupan kita. Jangan cuma kita ngaji cuma buat mendapatkan ilmunya untuk sekedar perpustakaan di otak kita gitu. Tapi ilmu itu adalah untuk kita amalkan, kita manfaatkan. Nah dengan seperti ini, contoh kayak gini, ini baru prolog doang nih. Apa sih yang saya inginkan? Yang saya inginkan kita di rumah punya waktu buat baca terjemah atau tafsir Quran. Gitu biar kita paham. Yang kedua, surat-surat pendek yang sudah kita biasa baca, coba dibaca lagi artinya. Sedikit demi sedikit dipahami. Gitu. Jadi walaupun prolog seperti ini, sebenarnya ada nilai yang pengen ditanamkan. Sebab kalau cuma kita dapat seminggu sekali, itu pun saya banyak izin kan. Ya kan. Ya, pekan lalu memang agenda internasional. Ya, solidaritas Gaza, bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, makanya ada prioritas. Kalau itu tidak tiap pekan, ya saya izin. Ya, ada acara juga, ada acara sekolah segala macam, dia harus didesain kayak gitu. Biar semuanya dapat ya. Izin. Pekan depan, pekan ketiga, saya pekan ketiga. Hari ini mau izin tadinya. Saya ada acara dengan tadi sebutin lah pokoknya ada acara. Nah, jam berapa? Jam 8 ya udah insya Allah mudah-mudahan setengah 8 saya sudah hadir kayak gitu. Karena saya termasuk yang tidak mau ditunggu kecuali ini. Kalau ini karena dari sana saya pada subuh ya. Pada subuh baru jalan. Jadi kalau subuhnya tadi selesai itu salam itu udah lewat 10. Ya, karena nunggunya itu 10 menit biasanya. Jam digitalnya itu 10 menit dari azan sampai qomat. Ya, kemudian sholatnya memang kita tartil bacanya pelan-pelan. Walaupun nggak sampai 1 halaman saya baca tuh 2 rakaat ya surat Al-Mulk. Tapi karena bacanya pelan-pelan ya nggak terburu-buru,
Jadi termasuk agak cukup lama. Baik, kita tadaburi ayatnya, ayat ke-20. Nah, Bapak dan Ibu, ketika misalnya kita buka ayat ini, di rumah boleh dibuka lagi. Nanti Bapak dan Ibu boleh cari di internet, tulis aja. Surat Asy-Syura ayat 20, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir. Klik, kruk, keluar tuh. Nah, itu baca. Nah, yang online kan, lagi Gojek online tuh, ya kan? Ya, lagi rehat sambil nunggu penumpang. Kan notifikasi tetap ada kan, nggak ketutup kan, sambil baca. Insya Allah berkah loh. Iya. Saya ikut namanya Tadabbur Quran, seorang ustadz, doktor Quran. Ya, udah lama saya ikut. Ya, ayat per ayat dibahas. Ya, nih, contoh ya. Saya ikut. Kenapa? Karena belajar itu pertama itu kalau kita nggak tahu jadi tahu, yang kedua kalau kita udah tahu mengingatkan kita. Ya, sebentar. Nih ya. Ini contoh nih. Nah, ini tadabbur terakhir suratnya surat Al-Munafikun ayat pertama. Setelah diartikan poin pertama, surat Al-Munafikun. Awal surat adalah penegasan sekaligus peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal orang-orang munafik. Itu dapat tuh ya tadabburnya. Allah bersaksi bahwa orang munafik itu bohong meskipun mereka bersumpah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bohongnya itu nggak hilang. Ya, dia muslim ya, tapi kategorinya itu masuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Ya. Kemudian hal itu karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada mereka berupa kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang munafik akhirnya menampakkan kebaikan keimanan namun menyembunyikan keburukan dan keingkaran. Maka ayat pertama surah Al-Munafikun ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW secara khusus dan umatnya secara umum. Agar tidak terperdaya dan tertipu oleh manis dan baiknya lahiriah mereka yang bertolak belakang dengan yang tersembunyi di dalam hati. Ini baru satu ayat doang. Ada sekitar 6 poin. Bilang, ya, saya ikut. Nah kemarin saya panggil, di lembaga kami ada namanya Sahabat Quran. Ya, ini program biasa Ramadan kita launchingnya itu setahun ini. Jadi ada pengajian untuk guru karyawan pengajian Quran. Mereka nanti 3 tahun ke depan semua pegawai itu wajib hafal juz 30. Wajib juz 30 wajib hafal. Kalau enggak nanti ada konsekuensi. Konsekuensinya itu ya pembinaan secara khusus. Karena siswa-siswa kita tuh yang SD aja yang 5 juz ada. Padahal sekolah reguler bukan sekolah boarding ya. Kalau boarding kan kegiatan malamnya bisa Quran. Ini kan reguler. Ya, ada yang 5 juz, ya SMP-nya tuh ada yang 30 juz. Ya, SMA-nya juga ada beberapa. Nah, biar gurunya itu bisa. Nah, kita panggil tuh pembicara. Pembicaranya itu yang dia doktor ya, tafsir Quran. Ya, saya lagi pas sambutan saya bilang, "Ustaz, saya ngikutin kajian tadabburnya. Saya ikut grupnya." Ketawa dia. Iya tuh udah lama ya. Jazakumullah, alhamdulillah. Ya. Jadi banyak sekarang tuh media di handphone kita bisa berkah. Ya, maka jadikan handphone ini nilai-nilai keberkahannya dapat ya. Dari tadi nilai-nilai kebaikan. Ya, saya pengen mobil saya berkah, makanya mobil itu buat dakwah. Ya, hampir jarang saya keluar ya, yang rutin itu ke sini memang buat dakwah. Ya, dulu saya sebelum punya kendaraan tuh motor, ya Allah saya pengen punya motor. Motor itu insya Allah untuk aktivitas dakwah. Alhamdulillah qadarullah punya. Ya Allah pengen punya rumah, di dalamnya saya pengen bikin taklim, tempat-tempat dakwah. Alhamdulillah yang punya rumah Ustadz, ente yang harus beli ya, karena buat pengajian aneh maunya gitu kan. Saya maunya ini buat pengajian saja. Udah sama kita, satu visi ya. Biasa udah klop banget tuh. Ya Allah alhamdulillah. Ya. Termasuk ya Allah, saya pengen punya kendaraan biar bisa aktivitas dakwah. Ya, qadarullah. Ya. Nah, handphone kita ya Allah bisa pengen punya handphone biar bisa
beraktivitas dakwah gunakan. Ya, sabar ya, tenang ya kan. Jadi banyak ya. Saya banyak grup-grup kajian-kajian gitu saya ikut, ambil ilmunya. Ya, bisa jadi oh iya pemahaman kita benar alhamdulillah. Ada yang lah ini ustadznya kayaknya nggak pas nih kayak gitu. Ya, nanti kita lihat lagi kitabnya, oh salah dia ternyata. Termasuk saya gitu. Oh saya waktu itu salah nih menerjemahkan ini ternyata bukan kayak gitu. Baik ya, kita lihat ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazidlahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ayat 20. Tafsirnya gini, man kana yuridu bi'amalihi sawabal akhirati fa ada hak huquqahu, ya, maka Allah akan memberikan hak dan melaksanakan hak-hak Allah, ya, siapa yang menginginkan balasan di akhirat, ya, dengan dia melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikannya, ya. Kemudian dia berdakwah iladdin kepada agama, nazidlahu fi amalihil husna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan amal-amal baiknya, ya. Kemudian Allah lipat gandakan lahu baginya sawabal hasanah ila asyri amsaliha ila masya Allah, ya, minaz ziyadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 pahala sepertinya, ya, bi asyri amsaliha ila masya Allah, ya, sampai dengan kehendak Allah, minaz ziyadah, dari tambahan. Maksudnya gini, orang yang niatnya beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu bisa jadi akan unlimited. Ya. Tapi syaratnya itu dia ikhlas karena Allah. Niatnya niat ada aspek ukhrawi. Ya. Tapi siapa yang beramal karena dunia, ya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia tadi, tapi di akhirat enggak ada apa-apa, ya. Jadi dalam ayat ini agar kita al-amalu, amal kita itu punya aspek al-akhirah. Karena ada aspek ad-dunya. Ada orang yang berhenti di masalah dunia ini saja. Niatnya apa-apa dihitung oleh materi. Apa-apa dihitung oleh insentif. Apa-apa dihitung oleh ketika dia, gue mesti dapat apa, itu pragmatis. Gue dukung lo, tapi gue dapat apaan gitu. Ya kan? Ada jamaah cerita. Jamaah malam Sabtu. Saya juga baru tahu. Ya, jadi karena anak-anak remaja ngajinya malam. Ya, pada Isya jam 8 baru kumpul. Habis ngaji biasanya tuh saya ajak makan bareng. Ya, ada yang jamaah ngaji sama saya tuh jualan nasi uduk. Nah, biasanya kita tuh ngobrol-ngobrolnya di situ. Kalau di rumah habis ngobrol tuh nggak terbuka gitu kan. Tapi kalau udah sambil makan, itu keluar tuh ngomong. Nah, ada cerita dia. Ustaz, di daerah tempat aneh itu katanya, itu masjidnya itu lagi geger. Kenapa? Ternyata ya, sejak Covid sampai sekarang itu ternyata tuh pengurusnya 3 pengurus, ya. Ketua, sekretaris, bendahara, ternyata dia menyisihkan uang masjid itu buat gaji mereka per orang 5 juta per bulan. Ente yang bener, iya Ustadz, itu langsung tuh. Tadinya pembukuan tuh ketutup. Global aja pengeluaran gitu kan. Ya orang pada ya sika percaya aja. Pantes, kenapa? Itu dari dulu ngebet banget pengen pergantian pengurus masjid.
Mereka yang ganti. Ketika ditanya kenapa? Lah, orang merebut aja digaji gitu. Masa kita ketua DKM enggak sampai kayak gitu? Dan bilangannya fantastis, 5 juta per bulan. Wah, jadi 15 juta per bulan untuk DKM. Gimana Pak? Mau Pak? Wah, lumayan juga tuh. Bisa bikin lowongan, dicari gitu kan. Jadi sekarang dipakumkan, dikembalikan lagi kepada pengurus yang lama. Ini bukan bahas masalah itu, tapi transaksional buat masjid, buat akhirat gitu kan. Nauzubillah. Ini bahaya nih. Jadi manajemen perusahaan nanti ya setiap bulan tuh untung apa rugi gitu. Ya. Bukan kebutuhan buat bagaimana para mustahik ya, mereka kaum duafa yang dipentingin atau kemakmuran masjid. Yang pertama kemakmuran para DKM gitu kan. Ini alhamdulillah. Ya. Pak Hasan di sini berapa per bulan dapat? Jujur sepanjang 25 saya udah dari SMA. Dari SMA saya pernah jadi bendahara masjid gitu. Itu baru dengar tuh ada masjid itu digaji. Mending dikasih, bukan dikasih. Dia yang motong sendiri buat kebutuhan mereka. Saya bilang, Masya Allah. Kalau niatnya itu dapat. Dunianya dapat. Tapi akhiratnya. Makanya memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Semata-mata iman kepada Allah. Ya bersyukurlah ya kita yang semakin tua itu semakin dekat dengan masjid, dengan musholah. Bersyukur. Karena nggak semua kayak gitu. Ya. Oke, saya waktu di grup warga itu agak keras ketika ada orang yang menyinggung. Ini masjid kok pengelolanya kayak perusahaan ngambil uang dari jamaah terus, saya bilang jawab. Yang kami ambil tuh zakat, infak, dan sodakoh. Bukan iuran ini. Artinya silahkan yang mau, yang enggak ada masalah kayak gitu. Ya. Ternyata ketimbang yang ngomong itu, yang ikhlas tuh banyak. Saya kebutuhan AC, baru diri saya. Insya Allah kita masih butuh 3 AC buat masjid. Ya, silahkan nanti komunikasi dengan DKM. Saya satu ustadz, saya mohon maaf nggak jadi nanti, udah selesai. Belum duduk saya di masjid. Dan itu orang-orang yang nggak pernah tuh. Bahkan ada yang zakatnya itu waktu itu Ramadan 9 jutaan, itu nggak ada yang tahu siapa dia. Dan kita nggak umumin, yang tahu cuma DKM aja. Masya Allah, rajin ke masjid, bukan ketua DKM, bukan imam masjid, bukan siapa-siapa, gitu kan. Pas ngasih setoran 9 juta, bilang Masya Allah. Saya biasanya nanya, siapa yang paling gede nih? Pak, itu orangnya. Padahal dia bukan di komplek kita, komplek sebelah. Tapi Masya Allah. Ya, namanya tidak tenar di dunia, tapi dia harum namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang harum di Indonesia kan era Kartini ya, harum namanya. Ya. Jadi dia itu di akhirat. Maka dari ayat ini kita belajar hati-hati ketika kita beramal semata-mata dunia, Allah kasih. Ya. Makanya kenapa ada koruptor kaya? Ya Allah kasih dia. Kenapa ada pencuri kemudian sukses hidupnya lebih baik dari orang yang biasa pada berdoa? Iya, karena perspektif kita berpikir sukses itu cuma dunia. Padahal tinggal nunggu waktu, dunia juga belum tentu lama. Tiba-tiba tahu aja kena kasusnya. Coba bayangin tuh, mereka yang melakukan peredaran emas ilegal antam 109 ton, itu kan bukan sehari 2 hari kerjaannya. Bukan setahun 2 tahun. Itu kerjaan sejak bertahun-tahun. Ujung-ujungnya dapet. Kena. Yang rusak namanya, keluarganya, semuanya. Mudah bagi Allah. Ya. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya. Mudah bagi Allah memberikan kekuasaan, mencabutnya,
memuliakan dengan kekuasaan, wa tudillu man tasya, dan juga merendahkan dengan kekuasaan. Pengen dia rebutan jadi ketua DKM, udah kasih aja, kasih. Pas jadi DKM nggak becus. Ketahuan tuh. Ngambil duit ono, ngambil duit ini. Kayak tadi tuh kan, dikasih tuh sama masyarakat. Pengen banget jadi ketua DKM. Ya, ternyata ketahuan. Oh gitu. Makanya belajar dari ayat ini kita diingatkan. Selalu orientasikan aktivitas kehidupan kita selalu untuk akhirat. Karena dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Dan kalau untuk akhirat, kata Allah, nazidullahu fi harsih, kami tambahkan bagi dia balasan buat akhirat itu dengan pahala yang 10 kali lipat ila masya Allah, sampai bilangan yang tidak terbatas. Sekecil apapun. Maka gimana caranya agar memastikan aktivitas kehidupan kita itu punya target akhirat? Yang pertama, awali dengan doa atau basmalah. Silahkan. Jangan karena udah jadi kebiasaan, akhirnya kita lupa baca doa. Tanamkan. Ya, mau minum, baca doa. Ya, mau makan, baca doa. Kalau ditanya sama istrinya gini, udah baca doa belum ya? Jangan pakai ajarin aku kayak gini. Bukan. Itu ingin memastikan. Kadang-kadang kita lupa. Cuman udah lupa sombong. Gitu kan. Kita termasuk yang nggak mau diingetin. Kan apalagi udah tidak muda lagi ya. Kayak kita usia yang udah di atas 40 kan ada aja tuh faktor lupa-lupanya. Ya, makanya jangan pernah bosan menasehati, sebagaimana jangan pernah kita bosan dinasehati. Ya, nobody's perfect, katanya tidak ada orang yang sempurna. Itulah pentingnya kita kerjasama di rumah, suami dan istri saling mengingatkan. Ya, tentu saja bil hikmah, dengan cara yang terbaik. Ya, wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Jadi caranya juga benar, ya, nasihatnya juga benar, ya, dan menyesuaikan dengan kondisi orang yang kita ajak bicara. Pulang kantor capek-capek gitu kan, yang ada langsung ya, laporan masalah, nanti dulu. Ya, saya pernah ceritakan bagaimana seorang sahabiyah, ya, istri Abu Talha ya, ketika suaminya berjihad, anaknya meninggal. Bayangin tuh, ini pengen ngomong apa gitu. Ibarat lagi dia dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang pakai WhatsApp gitu kan, video call langsung real time bisa dapetin. Kalau dulu kan butuh waktu panjang. Pas balik, apa? Masya Allah. Ini belum nih. Nih kalau di sono nih kode nih, jangan lama-lama Ustadz ya. Gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau kode itu macem-macem ya. Jadi kalau misalnya kita lagi pengajian di rumah keluarga gitu kan, dikeluarin berkatnya, ya udah katanya. Ketawa dia. Saya baru tahu tuh. Kadang-kadang saya kan lama ngobrol gitu. Tapi makanya saya biasanya nggak di depan pintu, ya di dalam biasanya. Jadi enak. Ya itu intermezzo. Ya. Gak konsen saya langsung. Ya. Baik, sampai mana itu tadi saya cerita? Astagfirullah. Saya mana tadi? Hah? Oh iya. Jadi ketika anaknya wafat, yang dilakukan oleh istrinya itu nggak langsung mengadukan. Disambut suaminya sampai suaminya nyaman. Ya. Ketika suaminya udah nyaman, baru dikasih tahu, wahai suamiku, kalau ada orang nitip barang, kemudian yang punya itu ngambil lagi,
Gimana pendapatmu? Jadi kasih orang yang punya. Baru dikasih tahu anak kita adalah titipan Allah. Nah, Allah memanggilnya. Kalau kata orang Betawi, kicep tuh langsung kita diam. Gitu kan? Ya. Ini kita belajar berumah tangga tuh dari kisah-kisah kayak gitu tuh dahsyat. Jadi cerita itu bukan cuma sekedar cerita lewat. Sama ayat-ayat Quran jangan sampai lewat gitu aja. Ini apa nih yang tausiah yang masuk dalam diri kita? Kalau tadi itu bagaimana kita menyambut suami bagi istri. Istri juga gitu, suami juga gitu. Jadikan pelajaran. Ya. Enggak main langsung marah ya. Jadi dinikmatilah interaksi ya, dengan orang spesial di rumah kita dan kita udah tahu ya kondisinya, kekurangan dan kelebihannya. Nah, dayat ini man kana yuridu harsal akhirati nazidlahu fi harsi. Jadi nggak bakal rugi kalau kita beramal tuh niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dunianya dapat, akhirat dapat. Tapi kalau semata-mata karena dunia, maka itu dapat, akhirat tuh nggak dapat apa-apa. Maka ada orang-orang yang nanti saya khawatir ya, termasuk saya, naudzubillah, orang-orang yang menyesal di akhirat, merasa amalnya itu udah banyak. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena orientasi kita itu ternyata selama ini itu karena nilai-nilai keduniaan, naudzubillah. Ya. Ahasiban nasu Qul hal, surat apa tuh? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Udah hafal kan ya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat Al-Kahfi. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum. Surat 18 ayat 103. Ya. Kalau saya 103 itu di pinggir jalan ada tulisan 103 kaos biasanya ya. Ayat-ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surat Al-Kahfi 18 103. Dapat, Bang? Belum. Yang udah dapat boleh baca terjemahnya. 103 104 ya. Gimana Bu Ani? Terjemahnya? Oh, Bang Zaid. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Iya. Ayat berikutnya. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Coba deh diresapin nih ayat ini. Ini kita ngeri loh. Alladzina dhalla, orang yang sesat, sa'yuhum, aktivitasnya, kegiatannya, usahanya di dunia. Wahum yahsabun, tapi mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, sudah berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Padahal sesat. Sesat itu artinya kan enggak mencapai tujuan, tersesat. Ini amal kita anggap tuh bakal sampai di akhirat, sampai dalam catatan Allah sebagai catatan kebaikan, ternyata nyasar, nggak sampai. Salah satunya adalah disorientasi. Tujuan yang lain dari yang namanya kita melakukan amal. Ya. Maka ada orang belajar aja nuntut ilmu, itu niatnya kadang-kadang macem-macem. Ya. Kenapa lo ngaji? Di rumah gue domelin mulu sama bini gue ikut aja ngaji. Kali aja dapat, kadang, mohon maaf. Kenapa lu ikut ngaji? Ya. Jadi yang ngajar teman gue, masa gue nggak datang gitu. Nah, gitu. Ya. Kenapa lu ikut ngaji? Gitu. Ya namanya udah tua, gitu. Nggak enak orang pada ngaji, masa gue nggak ngaji sendiri ya? Ya sepi banget gitu kan. Ya untuk awal bisa jadi sebagai stimulus awal itu macam-macam. Ya. Tapi tugas kita adalah tajdidun niyah, selalu perbaiki niat.
Ketika ingin melakukan maka pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengen ngaji keluar dari rumah, doain dengan ikhlas. Bismillah. Agar apa? Jalan kita itu punya nilai ibadah. Duduknya kita punya nilai ibadah. Sekecil apapun ketika kita niatkan karena Allah, maka dia punya nilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya berada dalam kebenaran atau kebaikan. Walaupun baca bismillah berkali-kali tapi dalam kemaksiatan ya nggak dapat pahala, ya kan? Ya. Ngambil mangga tetangga gitu kan. Ya, pas banget di ujung. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya raiso. Ya. Makanya bab ikhlas itu menjadi bab yang harus terus bertahan dalam diri kita. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, kemudian berikutnya ada aja tuh. Suatu saat ada jamaah, wallah saya udah cerita belum? Ada jamaah cerita ke saya. Ustadz kenal sama Ustadz ini enggak? Ya saya nggak kenal, cuman tahu aja dia anaknya Ustadz ini, saya cerita. Oh gitu. Enggak, itu minta jadwal ceramah tuh di masjid sono gitu. Minta jadwal ceramah. Saya senyum-senyum aja. Ya. Karena sejauh pengalaman saya ceramah di masjid-masjid, itu masjid itu yang khutbah Jumatnya khotibnya dikasihnya gede. Ya, kalau ceramah di situ untuk kategori kampung tuh 1 juta sekali ceramah. Ya. Kuliah subuhnya itu 700.000. Sampai ada ustadz yang minta jadwal gitu. Saya bilang ya kalau bisa janganlah, cari yang lain aja. Khawatir nanti ilmunya nggak apa. Ya, kalau nggak minta kasih sebenarnya. Cuman kalau udah minta jangan dulu. Iya, bilang sampai begini Ustadz. Sebenarnya jadwal aneh sampai 2026 udah full sih khutbah Jumat. Apalagi ngomong kayak gitu, saya bilang. Orang tuh nyusun 2026, ya 2025 biasanya. Bahkan ada masjid itu yang bikinnya 6 bulan sekali. Ya, ada nih di sini di Auri itu masjid itu 6 bulan sekali. Jadi buat saya baru diminta, Ustadz yang kosong jadwal Jumat kapan ya? Bulan Juli sampai Desember gitu. Oh saya tanggal ini. Oh iya. Apalagi kayak gitu ya, saya juga biasa ceramah. Saya bilang nggak perlulah kayak gitu. Iya Ustadz, iya kalau bisa udahlah jangan, di skip aja yang begitu. Dulu juga saya jadi pengurus masjid gitu, ada yang datangin. Ya saya memperkenalkan diri, saya minta mendapatkan jadwal ceramah. Aduh mohon maaf, kita mencari khusus. Bukan masalah gelar doktornya, enggak. Ada juga gitu. Ada masjid tuh di sebuah tempat lah, tapi di luar kota ya. Lewatin provinsi. Cuman saya dari dulu diminta, saya nggak bisa gitu. Alhamdulillah karena tol udah jadi cuma setengah jam dari rumah gitu kan kalau subuh. Ustadz ya bisa ya. Tapi saya ada jadwal sekali aja. Ya udah deh. Ya, akhirnya jadwal yang biasa tuh saya skip dulu. Ya, Ustadz, saya skip dulu kayak gitu kan. Ya, saya memenuhi yang sana ya. Karena udah bertahun-tahun minta saya nggak bisa karena mentok mulu. Saya bilang Ahad pagi saya nggak bisa. Udah pekan kelima pokoknya bisa. Saya nggak bisa juga, pekan 5 ada masjid yang udah nunggu. Karena bilang, Ustadz pokoknya pekan kelima di sini ya di Jakarta itu. Ya, kalau ini di luar Jakarta, luar Jawa Barat. Ya udah, saya datengin tuh. Ya, ceramah tuh. Nah, terus, Ustadz sekali lagi ya, buat apa? Kita mau promosiin biar bisa khutbah Idul Fitri gitu. Emang kenapa? Di sini kalau nggak pakai gelar dokter kayaknya nggak kepake tuh. Jadi harus ngelihat dulu ceramahnya, kalau udah oke baru bilang aduh saya paling nggak suka tuh yang begitu-begitu sebenarnya. Sama kayak saya ihtiram aja sebenarnya. Iya, saya hadir insyaallah. Saya ceramah tuh bukan pengen dipakai lagi sih. Ceramah itu yang penting saya bisa menyampaikan kebaikan. Ya, bahkan kadang-kadang yang nggak ini ya saya. Ya, Pak Zakaria kalau minta jam kerja saya nggak bisa. Ya, karena saya orang kerja. Ya, kecuali saya cuti ya, baru. Pak Budi nih. Ya, Masya Allah. Jadi itu juga ada.
Makanya kalau yuridu sawabat dunia, pakai itu hati-hati. Itu menimpa banyak orang. Siapapun. Ya. Tapi ada orang-orang yang saya ngeliat tuh ikhlas banget. Ngucapin basmalah itu, ya Allah. Ini mungkin saya pernah cerita juga. Tukang cukur, masih muda, lebih muda dari saya kayaknya. Dari dulu, biasanya saya sama bapaknya itu cukur. Ya. Kalau bapaknya tuh nggak keluar tuh, basmalahnya nggak kedengeran. Tapi ini karena anak muda, udah siap-siap nih pengen nyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya tuh langsung, ya Allah, saya belajar dari dia ini. Dahsyat. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya di pesantren. Ya, hafalnya sekian, cerita, dia bilang, ya Allah, bapaknya nggak kelihatan kayak ustadz, orang tukang cukur biasa gitu kan, pakai gelang, pokoknya ngobrol biasa gitu kan. Saya bilang, masya Allah. Ya. Saya bilang, ini titip ya buat anaknya uang sekalian. Saya bilang, oh ya ustadz makasih, gitu kan. Karena senang saya ngelihat, bilang, ya Allah. Tapi saya belajar dari itu bagaimana apa ya? Jadi sesuatu yang dia mau mulai Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasulullah, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Terputus dari catatan akhirat. Dunianya dapat. Makan dia dapat. Tapi keberkahannya itu terputus. Ya, karena kita makan bukan cuma buat kenyang. Banyak orang makan kenyang, lama-lama akhirnya jadi penyakit. Kita pengen makan itu penuh dengan keberkahan. Ya, Allah berikan kebaikan dengan makan kita. Di antaranya baca basmalah. Ya. Pengen ngojek kan keluar. Kita nggak tahu rezeki kita itu hari ini seperti apa. Minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar tawakal. Allah. Karena kita nggak pernah tahu ya kita bakal sampai di mana. Maka niatkan karena akhirat, maka Allah akan berikan 10 kali lipat kebaikannya, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau semata-mata dunia, Allah adil, Allah kasih. Itulah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman itu ini umum. Ini khusus. Ini umum, setiap makhluk Allah akan mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi rahimnya Allah, wa kana bil mu'minina rahima, ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang beriman rahim. Dia penyayang. Ya. Pengasih, dikasih semuanya. Tapi untuk disayang adalah wa kana bil mu'minina rahima, cuma orang-orang yang beriman. Ya. Makanya Allah mentakdirkan semua takdir Allah. Tapi tidak semua diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Diizinin tapi tidak diridhoi. Maka kita doa yang sering kita belajar gitu, wa an a'mala sholihan tardo. Kalau dalam doa, amalan sholihan maqbula gitu. Amal soleh yang engkau terima ya Allah. Ya, amalan soleh tardoh yang engkau ridho. Dan kita pengen mendapatkan itu. Maka niatkan, khususnya ngaji kita. Ya, kenapa yang ngaji? Kesian, Ustaz Furqan dari jauh-jauh, gitu kan? Itu sebab awal, nggak masalah. Tapi tanamkan Bismillah karena Allah. Ya. Kenapa ente nikah? Ya, biar ada yang nyuciin, gitu kan? Itu pragmatis banget. Kesian banget tuh istrinya kalau disebutin kayak gitu. Ya, ya Bang Udi. Kenapa nikah? Biar ada yang nyuciin. Ya. Nikah yang punya laundry, ya kan? Jadi gratis gitu kan. Biar nggak ada masakin. Nah, nikah sama yang punya rumah makan gitu kan. Tapi kalau kita niat ikhlas karena Allah, dapatnya kadang-kadang di awal nggak sesuai dengan harapan kita pertama, tapi ternyata itu terbaik menurut Allah. Coba deh, tidak sedikit di antara kita yang sekarang menjadi suami atau istri
itu bukan first love-nya kita. Betul nggak? Iya. Apalagi yang perempuan. Karena perempuan cinta pertamanya pada bapaknya. Gitu. Katanya gitu. Ya. Bisa jadi kan, udah perkenalan, udah deket, ngabisin aja tuh, ya kan, lewat. Pas dapet kadang-kadang nggak sengaja, tanda kutip nggak sengaja menurut kita, tapi skenario Allah lagi main ke kampung, perempuan ngeliatin gua terus, gitu kan, tanya siapa itu anaknya Pak Haji itu, kenapa? Enggak, itu kok ngeliatin, gitu. Ya, tanya suka, enggak itu kayak teman saya, gitu kan. Oh bukan, emang siapa? Ya kan. Ini orang Keranggan, siapa? Budi. Wah, Masya Allah. Ya qadarullah, kadang-kadang kan gitu sebab-sebab kan. Siapa yang tahu? Istri saya aja itu bukan yang pertama kali saya senang. Maksudnya ketika ngelihat kemudian wah ini kayaknya bakal enggak. Ya. Coba yang pertama saya bilang, nih ada yang begini nih, kata kawan saya jangan Furqon. Ya, orang tuanya tuh pengen agar dia punya menantu yang kaya. Bener, iya kan adiknya banyak, dia anak nomor 1, jadi kayak gitu. Enggak berani gue gitu. Ya, itu kisah saya kayak gitu. Dan banyak kisah-kisah yang lain tuh seperti itu. Ya. Ustadz cariin dong istri yang kayak gimana? Ya, yang kriterianya tuh. Ada yang waktu itu mustahil bagi saya. Bilang, nih orang, aduh, walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah, cuman bagi saya udah senyum-senyum aja. Kalau bisa yang saya nyari yang dokter Ustadz perempuannya. Oh gitu ya, iya. Tingginya tidak kurang dari 160. Gitu. Beratnya jangan lebih dari 60. Sampai kayak gitu ada tulisannya tuh. Iya kan? Saya bilang, ya Allah ya Rabbana. Gitu kan. Ya kalau gue belum nikah gue juga mau gitu. Ini kisah asli nih kisah ya. Aneh nggak bilang kayak gitu. Ya, dia emang S2 juga gitu kan. Ya, alhamdulillah. Terus lama tak jumpa saya. Dari saya nggak dapet tuh channel yang kayak gitu tuh ya. Perfeksionis banget gitu kan. Ya, qadarullah nikah dia. Saya diundang. Ustadz Furqon datang sendiri dia tuh ke pengajian. Nih saya mau nikah Ustadz. Alhamdulillah akhirnya senang banget saya. Saya datang tuh. Lihat calon istrinya. Wah, deg-degan juga saya kan. Ya, saya ngelihat saya tingginya nggak sampai 160. Ya saya kan bandingin istri saya gitu kan. Beratnya di atas 80 yang saya lihat gitu. Waduh gitu kan jauh banget gitu kan. Ya udah itulah takdir. Qadarullah. Kalau kita semata-mata dunia, maka targetnya dunia udah selesai. Ya, dunia itu kan kita dapat apa kita ambil. Kalau nggak dapat kita tinggalin kan gitu. Tapi kalau akhirat kadang-kadang kita merem masalah dunia. Ada sahabat Nabi itu Julaibib. Ya, pernah dengar kisahnya kan? Pernah dengar kan? Ya. Yang orangnya orang pengen nikah juga nggak kepikiran gitu kan? Kata Rasulullah Amar tuh anaknya Ono gitu kan. Datang. Ketika datang mau nikah nggak mau gitu kan. Tapi kata dia, saya menyampaikan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya denger gitu kan. Kalau buat Rasulullah udah terima aja Pak. Gitu lah, Masya Allah. Karena targetnya itu bukan cuma sekedar dunia. Iya. Mau kemana? Oh, Masya Allah. Ini nggak perpisahan sama dia kan. Dia nggak enak kalau di sini kan. Baik ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan terus sakinah mawaddah warahmah. Bukan berarti yang pertama namanya sakinah. Yang kedua namanya mawaddah. Yang ketiga namanya Siti Rohmah katanya. Orang ada aja ya, nyari-nyari gitu kan. Bilang ya Allah ya Rabb.
Baik, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita yuk ikhlaskan karena Allah, karena akhirat, nanti insya Allah dunia akan kita barokahkan. Ya, apapun, termasuk mohon maaf, kita ngedidik anak-anak kita. Jangan transaksional. Kita didik biar nanti dia bakal memberikan ini. Jangan. Kalau nggak dapat, rugi kita. Ya, nanti habis ya kebaikan-kebaikan kita. Niatkan karena Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan mereka. Dakwah juga gitu, ya. Bukan karena kepiawaian kita, enggak, sampaikan. Ya. Ada orang yang nolak, ya udah memang bukan rezekinya kan kayak gitu ya. Tapi terus ya. Mudah-mudahan Allah terus berikan keberkahan buat kita dan keluarga kita. Ya, dan hari ini kita terus ikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal ikhlas karena Allah. Meninggalkan keburukan, hal-hal yang negatif ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, maka itu akan menjadi tanda amal kita istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena akhirat kita belum dapetin. Tapi kalau dunia biasanya berhenti kalau kita udah dapetin. Udah selesai. Kenapa aktif di masjid? Karena jadi DKM. Setelah DKM selesai, alumni pemakmur masjid. Ya. Maka aneh tuh kadang-kadang. Dulu sih dia rajin banget ke masjid. Sekarang enggak. Kenapa? Karena naudzubillah kalau beramalnya cuma karena sebagai status DKM. Sama kita di majelis taklim. Kenapa ngaji? Ya karena saya nggak ada kegiatan. Jadi saya ngaji. Besok kalau ada kegiatan nggak bakal ngaji lagi. Kenapa? Karena niatnya karena nggak ada kegiatan. Dan biasanya Allah menguji di titik-titik lemah kita. Dites tuh ada kegiatan. Ya udah. Ya. Ada orang seneng goes. Ya. Akhirnya saya bilang, saya bisanya ngaji Ahad sore. Ya nggak bisa goes. Ya udah terserah saya bilang. Ternyata betul, nggak bisa sampai sekarang. Karena goes lagi kayak gitu. Padahal kan ada masanya. Ya. Dan uniknya nggak ngasih alternatif. Kalau ngasih, bisa nggak kalau misalnya malam, kan enak gitu kan. Nah, ada juga yang ngaji, Ustadz saya nggak bisa ngaji malam. Ya udah kita ngaji weekend. Nggak bisa juga. Ya. Jadi bukan karena waktunya, tapi keinginan yang nggak ada. Ya, kalau kata orang Jawa Barat, if there's a will, there's a way katanya. Ya, kalau ada keinginan, Allah akan bukakan jalan. Yang syaratnya keinginan dulu. Ya, kita punya azam, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Langsung tuh kode tuh, udah selesai Pak saat ya. Orang yang bersungguh di jalan kami bukakan jalan-jalan kebaikan. Ya, nanti 2 pekan lagi diingatkan ya, masing-masing menyiapkan hafalan hafalan Quran yang dibaca sholat. Yang terbaik untuk kita cek masing-masing bacaannya. Ya, jadi nggak tilawah kayak gini, misalnya Pak Iwan saya al-falaq, silahkan al-falaq ya. Pak Budi saya maunya ad-duha, boleh ad-duha. Nanti kita cek. Ya, bukan ingin menjatuhkan, enggak, kita ingin selalu ada progress report ya, perbaikan terus-menerus. Jadi setiap pekan keempat ya, tadabbur ada, cuman kita tilawahnya seperti itu. Ya. Jadi, berarti besok saya nggak datang deh misalnya. Hati-hati. Berarti nih ya, niatnya itu semata-mata karena tadi ya. Ya, kalau udah mulai ada tanggung jawab dikit ya, yang biasa dibaca, bukan hafalan baru, bukan, yang biasa dibaca, gacoan, misalnya sholat buru-buru, kiranya baca apa? Nakul itu yang dicek, ya kan? Ustadz, bulan berikutnya gitu kan, belum lancar, itu lagi kan apa? Yang penting ada progres, ada perbaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan Allah berikan terus keberkahan buat kita. Hadanallahu yakum jami'in. Semoga Allah memberikan hidayah terus kepada kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri dan anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah, dan juga kerjaan kita kerjaan yang insyaallah akan menghadirkan rezeki yang halalan dan thayyibah, dan Allah Subhanahu wa taala ijabah setiap keinginan-keinginan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.